Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda semuanya. Pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf apabila kemarin malam dikarenakan ada kendala teknis sehingga tidak dapat acara ini berjalan dengan maksimal. Baik, jadi sebagai gantinya akan saya buat tayangan YouTube ini. Semoga tayangan ini masih bisa memberikan manfaat kepada para peserta yang sedang melihat tayangan YouTube ini. Pada kesempatan ini saya akan membagikan topik tentang struktur anatomi dan histologi lambung. Saya mengucapkan selamat datang untuk rekan sejawat dari grup 11 sampai 13. Selamat bergabung di grup kawan biologi. Setelah acara ini, grup 11 sampai 13 tidak perlu bubar. Jadi sama seperti grup 1 hingga 10, bahwa setiap minggu akan ada tim asisten mentor yang akan mengisi beragam topik untuk membekali kita semua. Baik, pendahuluan yang pertama adalah lambung. Dalam bahasa Latinnya ventriculus, ada juga yang disebut gaster. Kemudian dari struktur bentuk, memang kalau di beberapa buku menyebutkan bahwa lambung memiliki bentuk seperti huruf C, tapi menurut konsep dari fisiologi atau faal, bahwa lambung bentuknya tergantung dalam sesuai kondisi lambung. Jadi pada saat lambung dalam keadaan kosong, maka bentuk lambung memiliki bentuk huruf C. Sedangkan dalam keadaan penuh, lambung berbentuk seperti buah pir. Nah, untuk kapasitas lambung ini adalah 1 sampai 2 liter. Baik, ini adalah struktur anatomi lambung. Jadi kita sepakati bentuknya adalah dalam keadaan kosong, jadi bentuknya seperti huruf C. Oke, jadi di manakah letak dari lambung? Jadi lambung terletak di antara esophagus pars abdominalis, atau dalam bahasa sederhananya yaitu di esophagus ya, atau kerongkongan yang terletak di bagian paling bawah. Nah, karena dia letaknya di bagian bawah di daerah perut, maka tentunya kita tidak asing sehingga penamaannya adalah esophagus pars abdominalis. Setelah itu dengan intestum tenue atau usus. Jadi lambung terletak di antara esophagus dan usus. Kemudian letak lambung tepat di bawah diafragma. Di dalam lambung atau gaster ini terjadi proses pencernaan, di mana produk pencernaan yang ada di dalam lambung akan menghasilkan gimus. Nah, gimus ini hasil olahan makanan yang bercampur dengan sekresi lambung di antrum. Apakah antrum? Itu nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Baik, kita akan mulai. Jadi, kita harus melihat dulu di mana posisi lambung. Jadi, kalau tubuh manusia ini kita bagi, ya, mengikut ada pola. Jadi, ada dua pola. Jadi, yang pertama adalah pola 4 kuadran. Jadi, region abdominalis atau abdomen atau perut ini kalau dibagi menjadi 4 kuadran, maka akan ada kuadran kanan atas,
kuadran kiri atas dan kuadran kanan bawah serta kuadran kiri bawah. Kuadran kiri bawah. Ya. Kemudian, di manakah letak lambung? Jadi letak lambung ini berada di kuadran kiri atas. Ya. Perlu hati-hati ya. Jadi ini bukan kanan, tetap kalau dari gambar ini adalah kiri. Ya, jadi lambung berada di kuadran kiri atas. Kemudian kalau melihat dari pola 9 regio, ya, seperti gambar di sebelah kanan, maka lambung atau gaster ini masuk dalam regio epigastrium dan hypochondrium sinistra. Nah, peran lambung ada dua macam, yaitu ada dua peran. Jadi peran yang pertama adalah peran motorik, kemudian peran yang kedua adalah pencernaan dan sekresi. Apakah bedanya dari peran motorik dengan peran dari pencernaan dan sekresi? Jadi peran dari motorik ini adalah bahwa gaster ini akan menampung, mencampur atau memecah dan mengosongkan makanan. Jadi menampung makanan yang telah melewati esofagus, kemudian mencampur dengan ya mencampur dengan mukus ya. Kemudian nanti akan ada juga HCl atau asam, kemudian memecah yaitu pertama memecah protein yang menjadi potongan fragmen kecil-kecil, kemudian mengosongkan lambung jadi untuk dibawa ke organ berikutnya yaitu usus. Usus yang pertama adalah duodenum. Kemudian yang kedua, fungsi pencernaan dan sekresi ini lebih banyak pencernaan protein daripada lemak dan karbohidrat. Nah, kemudian dengan fungsi pencernaan sekresi ini juga akan menghasilkan mukus. Kemudian ada bikarbonat ya, bagian yang untuk menetralisir karena asam ini kan bersifat merusak. Baik, kita akan mencoba masuk ke anatomi lambung. Jadi lambung ini dibagi menjadi 4 regio. Jadi 4 regio dari lambung gaster ini adalah yang pertama adalah pars cardiaca, kemudian yang kedua adalah fundus gastricus, dan yang ketiga corpus gastricum, yang keempat pars pylorica atau distal atau anal gaster, bagian terakhir ya. Nah, pars pylorica ada dibagi dua, yaitu antrum pyloricum dengan canalis pyloricum. Ya, jadi ada 4 regio lambung. Jadi pars yang pertama, cardiaca, kemudian fundus, corpus, dan pars pylorica yang dibagi dua, antrum dan canalis. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi kalau kita lihat ini adalah esofagus, kemudian dari esofagus akan masuk ke lambung. Yang pertama adalah pars cardiaca. Nah, ini adalah pars cardiaca. Kemudian setelah itu regio berikutnya adalah fundus gastricus, bagian yang menonjol ya, menonjol ke atas adalah fundus. Kemudian bagian terbesar ini ya, bagian terbesar ini adalah badan ya, badan atau disebut corpus gastricum. Kemudian yang terakhir adalah pylorus, tapi dibagi dua macam. Yang pertama antrum. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan tadi ada antrum ya. Ini adalah antrum. Kemudian yang terakhir adalah pyloricum canalis. Kemudian satu area yang berbatasan dengan usus atau duodenum ya, itu disebut ostium pyloricum. Ostium ya. Jadi ada lubang ya. Itu. Jadi ada ostium pyloricum. Nah, di sini ada otot-otot sphincter, rekan sejawat.
karena di sini nanti yang akan membantu menutup dan membuka supaya makanan itu dicegah agar tidak kembali ke tempat semula. Ini adalah esophagus, pars abdominalis, dan ini adalah intestinum tenue yang bagian duodenum. Kemudian sphincter. Nah, ini otot ya. Jadi di awal lambung bahkan di bagian akhir lambung ya. Jadi terdapat otot sphincter. Jadi di daerah titik pertemuan antara esofagus dengan lambung itu ada sphincter depan yang disebut dengan sphincter cardia atau sphincter esofagus bawah. Jadi sesuai dengan penamaan lokasi ya, pas kardiaka. Jadi sphincternya adalah sphincter cardia. Ini fungsinya adalah mengalirkan makanan masuk ke lambung dari esofagus serta mencegah reflux isi lambung masuk kembali ke esofagus. Kemudian yang berikutnya adalah curvatura gastrica. Nah, curvatura gastrica ada dua macam. Jadi yang pertama adalah curvatura gastrica minor atau curvatura ventriculi minor. Ya, curvatura gastrica minor berada di tepi kanan, ya, di tepi kanan atas lambung, yang merupakan suatu tempat perlekatan untuk omentum minus. Kemudian yang kedua adalah curvatura gastrica major, itu di tepi kiri bawah lambung. Ini suatu tempat perlekatan ligamentum gastroplenicum dan omentum majus. Kita akan lihat gambarnya di slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, jadi inilah yang disebut curvatura minor. Ya. Kemudian ini adalah di curvatura mayor. Ya, jadi jangan lupa posisinya tadi, rekan sejawat, posisinya ini bukan kiri, ya, tetapi kanan untuk curvatura minor. Jadi, kemudian untuk yang curvatura mayor ini ada di sebelah kiri. Kemudian omentum. Jadi ini omentum. Jadi omentum ini adalah memang lipatan dari peritoneum. Jadi ada dua macam. Jadi ada omentum minus atau ligamentum hepatogastricum. Hepato ini adalah hati, gastricum adalah lambung. Ya. Jadi ini untuk menyokong lambung sepanjang curvatura minor sampai ke hepar atau hati. Kemudian ada omentum majus, ini dari curvatura major hingga menutup wilayah usus halus. Kita akan lihat gambar di slide berikutnya. Ya. Ini adalah gambar dari omentum ya. Jadi seperti selaput bahasa sederhananya. Jadi antara lambung dengan hepar ini ada omentum minus. Kemudian antara lambung dengan usus halus ini disebut omentum majus. Berikutnya adalah incisura. Jadi di daerah lekuk ya, jadi antara esofagus dengan lambung ini terbentuk sebuah lekuk. Lekuk yang berbentuk V, inilah yang disebut incisura cardialis atau Hirschwinkel. Sedangkan di bagian bawah daerah lekuk ini adalah incisura angularis. Ini adalah tutur-tutur dari lambung. Nah, saya mengingatkan kembali, ini adalah curvatura minor dan ini curvatura major. Jadi ini menunjukkan bagian tepi. Untuk pembuluh darah yang melekat pada gaster, jadi ada arteria gastrica, ada dexter dan sinister.
Ya, kemudian ada arteria gastroomentalis, sama ada dua macam, dexter dan sinister. Kemudian arteria hepatica communis dan arteria lienalis. Kemudian di bagian akhir organ lambung ada sphincter, ya, terletak di regio pylorus. Jadi terdapat cincin musculorum, cincin otot gaster, ya, yang mendebal, yang disebut sphincter pyloricum terminal. Sphincter, ya, seperti pengunci, ya. Kemudian ada pyloricum karena memang daerahnya di pylorus, kemudian terminal di akhir, yang mengelilingi lubang distal atau lubang anal gaster, ya. Nah, terbentuk suatu lubang yang disebut ostium pyloricum. Ya. Nah, otot ini, sphincter ini kalau berelaksasi, ini produk pencernaan lambung akan menuju ke intestinum tenue, yaitu yang pertama kali dilalui adalah duodenum, ya, pas superior. Kemudian sphincter dalam keadaan berkontraksi itu di mana nanti isi produk dicegah balik lagi dari usus ke lambung. Nah, jadi inilah proses kerja dari sphincter. Ya, jadi kenapa kalau misalkan ada yang bertanya mengapa produk dari lambung ini kok apakah mungkin bisa balik lagi, ya? Apakah mungkin bisa balik lagi atau kenapa kok produk dari lambung setelah masuk duodenum kok tidak bisa masuk lagi ke lambung, ya, dalam keadaan normal, ya, dalam keadaan normal, bukan pada saat kasus muntah seperti itu. Jadi pada dalam keadaan normal memang inilah yang diperankan oleh sphincter, ya, sphincter pyloricum terminal. Nah, ini kalau kita lihat, ya, jadi ini adalah sphincternya. Jadi kalau kita lihat gambar yang pertama, lambung ini terisi penuh dengan makanan, kemudian nanti sphincternya akan membuka, ya, jadi ini ada ostiumnya, lubangnya, sehingga isi makanan bisa keluar, ya, untuk masuk ke tahap berikutnya, intestinum tenue, yaitu duodenum. Nah, lalu bagaimana dengan struktur histologi? Jadi struktur histologi ini ada 4 lapisan. Jadi mulai dari lapisan luar, ya, mulai dari lapisan paling luar atau yang disebut tunica serosa. Kemudian masuk ke dalam lagi adalah muscularis atau otot. Kemudian masuk lagi submukosa, masuk lebih dalam lagi yaitu mukosa. Jadi nanti mukosa ini yang akan berhubungan dengan lumen, ya, bagian lubang. Jadi kalau misalkan kita anggap sebuah pipa, jadi pipa itu kita potong, kan kita akan melihat sebuah lubang. Nah, lubang itu yang disebut lumen. Nah, yang berhadapan dengan lumen ini adalah mukosanya. Sedangkan yang bagian paling luar, anggap aja kita yang melihat dari luar, itu adalah tunica serosa. Nah, ini tuh sayatan dari histologi, ya, perbatasan antara esofagus kemudian dengan lambung. Jadi kalau kita melihat ternyata beda. Kalau kita belajar tentang jaringan epitel, ya, jaringan epitel, kita melihat jenis epitelnya macam-macam, ya, dan ini ternyata beda. Jadi kalau esofagus, epitel dari esofagus ini berbeda dengan epitel dari lambung. Nah, untuk epitel dari lambung ini adalah epitel silindris atau batang, ya, sederhana, ya. Jadi hanya satu satu saja, jadi tidak bertingkat. Nah, ini adalah sayatan dari badan lambung, ya. Nah, dan ini memang perlu harus hati-hati karena bisa jadi miripnya persis mirip dengan usus, ya. Jadi kita juga harus melihat juga struktur-struktur lebih detailnya dengan perbesaran yang lebih besar. Nah, kemudian kita akan bahas satu-satu per lapisan. Jadi lapisan luar atau tunica serosa, ya, jadi merupakan bagian dari peritoneum,
ya. Jadi yang tadi yang sudah saya sampaikan, jadi peritoneum ini adalah lipatan dari satu organ menuju organ lain, ya, yang atau seperti ligamentum. Ya, dalam hal ini pada lambung ada omentum minus, ada omentum majus. Kemudian lapisan berikutnya adalah muscularis. Jadi yang membedakan dengan lambung. Nah, jadi kita akan bisa melihat dari sini. Jadi untuk lapisan otot muscularis punya lambung ini paling berbeda dengan saluran pencernaan lainnya. Di mana saluran pencernaan lain ini hanya memiliki 2 lapis otot polos. Sedangkan untuk lambung ada 3 lapis otot polos. Nah, otot di antrum ini lebih tebal dibandingkan fundus dan korpus karena memang kalau kita lihat tadi antrum ini potensinya, fungsinya nanti akan berhubungan dengan mendorong makanan atau kimus, ya, lebih tepatnya itu untuk menuju ke tahap berikutnya yaitu duodenum. Nah, 3 macam lapis otot polos ini ada 3, jadi ada yang berbentuk, kalau dari luar berbentuk longitudinal, kemudian di bagian tengah itu berbentuk sirkular, ya. Di pilorus ini menebal sekali karena memang ada hubungannya dengan sphincter tadi, harus kuat ya untuk mengunci dan membuka. Kemudian yang paling dalam adalah bentuk oblik. Nah, jadi ini kalau kita melihat, jadi dari bentuknya, dari otot, jadi mulai dari yang paling luar adalah longitudinal, paling luar, kemudian paling tengah adalah sirkular, kemudian paling dalam adalah oblik. Jadi kalau kita bisa melihat ya, jadi ini bentuk memanjang, ya. Kalau sirkular ini nanti ada bentuk lingkaran, kalau dipotong bentuk sayatan. Kemudian oblik ini adalah bentuknya miring, ya, atau serong. Nah, untuk lapisan mukosa dan submukosa, jadi memiliki bentuk lipatan, ya, berlipat-lipat bentuknya. Tidak mulus atau tidak halus, tapi berlipat-lipat yang disebut rugae. Nah, tapi akan mendatar itu apabila penuh makanan. Jadi halus ya. Jadi kalau halus itu kalau terisi makanan. Untuk lapisan submukosa, ini berada di antara lapisan mukosa dan muskularis. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi urutannya dari luar ya, dari luar tunika serosa, kemudian masuk ke muskularis, kemudian submukosa, dan paling terakhir adalah mukosa. Nah, di apa saja yang ada di dalam submukosa? Jadi submukosa ini adalah jaringan ikat yang mengandung saraf, kemudian pembuluh darah dan limfe. Untuk lapisan mukosa, kalau kita lihat pada gambar di sebelah kanan, ya, nah, terdapat sumur lambung. Nah, kita akan lihat. Nah, inilah yang disebut sumur lambung. Jadi berbentuk seperti sumur ya. Jadi ada sebuah lubang memanjang masuk ke dalam. Itulah yang disebut sumur lambung. Atau sumur gastrik atau foveola gastrika. Nah, ini isinya adalah epitel permukaan. Nah, di bawahnya nanti akan ada terdapat kelenjar. Nah, di bawah ini akan ada kelenjar. Nah, kelenjar ini akan mengandung banyak sel ya. Jadi akan mengandung banyak sel. Nah, yang nanti akan mensekresikan macam-macam. Ada pepsinogen, kemudian ada asam lambung dan sebagainya. Nah, kelenjar ini dibagi 3 ya. Jadi di daerah yang atas ini berbatasan dengan sumur, itu adalah isthmus. Kemudian bagian tengah adalah leher, dan bagian bawah ini adalah dasar. Nah, kita akan perjelas lagi gambarnya. Jadi ada tadi sebuah lubang ya, sebuah lubang memanjang sampai dalam, ini yang disebut sumur gastrik. Kemudian semakin ke bawah lagi
bentuknya seperti bercabang-cabang begini, ini yang disebut kelenjar lambung. Ya, jadi ada ismus yang dekat dengan sumur daerah sini, kemudian ada leher dan paling bawah adalah dasar. Nah, apakah selnya sama? Ternyata antar lambung, jadi regio dari lambung itu memiliki kelenjar yang berbeda-beda fungsinya ya. Jadi kalau kita lihat, saya sudah meringkas, jadi kelenjar kardia, karena bagian kardia ya, pas kardiaka, itu kelenjar kardia ini mengandung sel mukus, ya, jadi yang memberikan mukus. Kemudian kelenjar fundus, ini yang paling banyak ya, jadi ada sel simogen, kemudian ada sel parietal atau oksintik, kemudian ada sel mukus, kemudian ada sel punca. Kemudian kelenjar pilorus, ini ada 3, ada sel G, sel D, dan sel ECL. Nah, jadi sel-sel ini terbagi menjadi 2, jadi ada sel eksokrin dengan sel endokrin ya. Jadi mulai dari yang pertama kardiaka, pas kardiaka ya, seperti itu. Kemudian daerah fundus ya, korpus ya. Kemudian ini adalah kelenjar pencernaan. Ya, fungsinya untuk pencernaan. Jadi ada sel mukus, ada sel utama, sel parietal. Tapi untuk yang daerah pilorus ini nanti didominasi yang hormon-hormon ya, sel endokrin. Jadi yang dimainkan peran oleh sel G, sel D, sel ECL atau enterokromalfin. Nah, untuk kelenjar kardia tadi adalah untuk mensekresi mukus ya dan lisosim. Jadi peran dari untuk menghancurkan melembutkan makanan ya menjadi bubur, kemudian lisosim ini anti mikroba ya. Kemudian kelenjar pilorus atau bagian terakhir dari lambung ya, itu menghasilkan mukus ya, kemudian hormon lisosim ya. Untuk endokrin tadi diperankan oleh sel G, sel D, dan sel ECL. Jadi kalau sel G ini akan menghasilkan hormon gastrin ya, yang akan dibawa oleh pembuluh darah ya. Ini fungsinya nanti untuk merangsang fundus atau gastrik untuk menghasilkan asam HCl dan pepsinogen. Kemudian sel D nanti ini untuk mengeluarkan hormon somatostatin ya. Nah, tapi memang nanti akan lebih banyak di duodenum. Jadi kalau di lambung tidak begitu banyak. Nah, kemudian sel ECL atau mirip enterokromalfin ini untuk mengeluarkan histamin. Ya, ini yang fungsinya untuk merangsang sel parietal. Kemudian untuk mukosa ini ada terdapat di kelenjar fundus ya, ada di fundus dan korpus. Selnya sangat banyak sekali. Kemudian karena memang ini banyak dengan asam-asam ya, jadi selnya pasti terus diperbaharui setiap 3 hari. Jadi ada 4 macam sel. Jadi ada yang paling penting ya, yang biasanya kalau dipelajari di sekolah maupun perguruan tinggi yang berhubungan dengan pencernaan. Jadi ada sel parietal atau oksintik nama lainnya. Ini untuk mensekresi 2 macam. Jadi ada faktor intrinsik dengan asam klorida. Nah, 2 bahan ini ya, jadi tidak hanya asam klorida tapi ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini berhubungan dengan penyerapan dari vitamin B12 yang nantinya fungsinya ini untuk pembentukan sel darah merah. Kemudian yang kedua, mensekresi asam klorida atau HCl. Ya, jadi ini fungsinya HCl ini memang membuat suasana nanti di dalam lumen ya pada saat menghancurkan makanan ya, membuat makan menjadi bubur. Ini akan menjadi asam ya, pH-nya 2. Kemudian selain itu mengaktifkan pepsinogen. Ya, jadi pepsinogen ini awalnya inaktif. Dengan keberadaan HCl maka akan menjadi aktif, tapi aktif ini bentuknya pepsin, bukan pepsinogen. Kemudian sel simogen atau shift cell atau sel utama ini yang menghasilkan pepsinogen dalam bentuk inaktif ya, inaktif nanti.
Nah, nantinya oleh HCl ini akan untuk mengubah ya nanti ya pepsinogen ini bakalnya akan berubah menjadi pepsin. Kemudian ada sel mukus, itu nanti yang menghasilkan sekresi mukus. Nah, yang paling penting ada sel punca ya karena menghasilkan sel baru. Jadi ya karena suasana asam tadi ya, jadi harus terus diperbaharui setiap 3 hari. Nah, ini adalah gambaran dasar yang sederhana dulu. Jadi kita lihat lambung ini tadi adalah sumur ya. Tadi di daerah sini adalah sumur. Kemudian di bawahnya ini adalah kelenjar. Nah, kelenjar ini yang nantinya ada menghasilkan pepsinogen, kemudian menghasilkan HCl, kemudian dikeluarkan ke lumen ya, bagian area kosong ini. Nah, disinilah mulai terjadi proses pencernaan. Ini gambar yang paling dasar. Nah, jadi proses sekresi ya. Jadi fase sekresi yang pertama fase sefalik ya. Jadi ada pusat apa namanya nafsu makan ya yang diatur oleh korteks salivary ya. Jadi pas mencium apa namanya ada makanan ya, kemudian mulai bermain di sini pusatnya pengatur ini, kemudian akan diteruskan ke saraf vagus. Nah, kemudian saraf vagus ini yang akan melanjutkan ke fase gastrik. Nah, fase gastrik inilah yang akan kita pelajari ya, berhubungan dengan proses pencernaan. Nanti dari fase gastrik akan masuk ke fase intestinal, karena dari lambung menuju ke usus. Nah, sekarang kita akan belajar fase gastriknya. Nah, ini adalah ringkasan. Jadi, kita akan mulai ya. Jadi kita akan mulai bisa dari sini dulu. Jadi sel utama atau simogen ya, ini akan menghasilkan pepsinogen ya dalam bentuk inaktif. Jadi belum aktif sama sekali. Kemudian disekresikan ke lumen. Nah, siapakah yang membuat sel utama atau simogen ini menghasilkan pepsinogen? Itu adalah sel G. Nah, sel G ini akan menghasilkan hormon gastrin. Nah, hormon gastrin ini fungsinya ada 3. Jadi, hormon gastrin ini akan merangsang sel simogen untuk menghasilkan pepsinogen. Kemudian, hormon gastrin akan merangsang sel HCl. Sel HCl ini nanti untuk mengeluarkan histamin. Histamin inilah yang akan mempengaruhi sel parietal atau oksintik untuk mengeluarkan HCl dan faktor intrinsik. Nah, hormon gastrin pun juga turut merangsang sel parietal. Jadi kalau ditanya atau di dalam soal, apakah yang membuat sel simogen ini menghasilkan pepsinogen? Jadi yang membuat sel ini menghasilkan pepsinogen ini adalah hormon gastrin. Hormon gastrin ini dihasilkan oleh apa? Sel G. G gastrin. Kemudian yang dihasilkan apa dari simogen? Pepsinogen. Inaktif. Bagaimana supaya aktif? Nah, supaya aktif, bentuk aktifnya adalah pepsin. Bagaimana supaya aktif dalam bentuk pepsin? Maka butuh HCl. Lalu HCl ini dihasilkan oleh siapa? Sel parietal atau sel oksintik. Lalu apa yang membuat sel parietal dan sel oksintik ini menghasilkan HCl? Itu adalah hormon gastrin dan histamin. Dari manakah masing-masing itu? Hormon gastrin itu dari sel G dan histamin itu adalah dari sel HCl. Lalu apa yang membuat sel HCl itu dapat mengeluarkan histamin? Itu adalah hormon gastrin. Hormon gastrin dihasilkan oleh siapa? Sel G. Ya, tapi itu perjalanan ceritanya. Nah, HCl. Nah, sedangkan faktor intrinsik ini beda sendiri. Jadi fungsinya untuk penyerapan B12 ya, untuk membantu pembentukan sel darah. Nah, bentuk pepsin aktif inilah yang nantinya pepsin ini akan mencerna protein menjadi fragmen-fragmen peptida. Nah, dengan demikian enzim ini efektif bekerja di lingkungan asam. Ya. Karena ini bekerja, bagaimana cara untuk mengatur untuk dihambat? Ya.
dikurangi kecepatan kerjanya. Itu diatur oleh sel D. Sel D ini menghasilkan hormon somatostatin yang fungsinya untuk mengurangi atau menghambat kerja dari sel-sel ini. Ya, ini adalah umpan baliknya. Seperti itu. Nah, mukus ini bersifat basal, ya. Jadi untuk melindungi lambung dari cedera asam HCl, tapi tidak mengganggu fungsi dari HCl. Ini fungsi peran dari mukus. Nah, kalau kita melihat gambar ini, kinerja lambung ini, ya kita melihat makanan ini, kimus ini diaduk-aduk, ya, ada dua gerakan yang paling penting. Jadi pada lambung ini terdapat gerakan pijat memijat, ya, untuk mendorong-mendorong. Nah, gerakannya adalah gerakan kontraksi peristaltik. Jadi mulai digerakkan, ya, sampai ke daerah pilorus. Nah, nanti dari pilorus ini akan satu persatu. Jadi tidak semua isi kimus ini dilempar semua masuk ke usus. Jadi satu persatu dulu pelan-pelan. Ya, satu persatu. Masuk, pijat memijat. Kalau sudah keluar, yang sudah keluar. Jadi seperti antri mengantri. Jadi antrian ya. Ini adalah gerakan peristaltik. Ya. Nah, gerakan yang kedua adalah retropulsi yang ada di lambung. Jadi ada peristaltik, yang kedua retropulsi. Nah, kalau kita lihat cincin ini adalah buka tutup. Nah, pada saat membuka, maka kimus ini bisa keluar menuju ke usus atau usus duodenum ya. Tapi pada saat menutup, maka apa yang terjadi pada saat menutup? Yang terjadi pada saat menutup, kimus ini terdorong balik. Nah, jadi terdorong balik masuk melewati proses peristaltik lagi, pijat memijat lagi. Jadi bisa artinya untuk menggiling ya, menggiling biar lebih halus lagi, lebih seperti bubur lagi, ya seperti itu. Melumat kembali ya, yang mungkin ada molekul-molekul yang masih belum terpecah-pecah ya, terutama yang protein tadi. Nah, inilah yang namanya retropulsi ya. Jadi kimus ini tidak pada saat menutup ya, sphincter ini kimus tidak antri di sini, tidak berhenti di sini, tapi terlempar balik. Ya, terlempar balik kemudian mengikuti gerakan peristaltik lagi. Itulah yang dinamakan retropulsi. Ya. Nah, intestinum tenue atau nantinya duodenum ini kan harus berhubungan dengan lambung ya, karena dari lambung ini kan dalam lingkungan yang asam ya. Jadi untuk yang kimus ya, kimus ini produk akhir dari lambung karena bersifat asam. Nah, otomatis tentunya akan melukai mukosa dari duodenum. Maka duodenum ini harus bergerak. Jadi ada dua proses penting. Jadi yang pertama adalah menghasilkan natrium karbonat, ya, bikarbonat ke lumen duodenum. Jadi supaya dinetralisir asamnya. Dan yang kedua, pelepasan sekretin oleh duodenum, ya. Jadi duodenum ini menghasilkan sekretin untuk memperlambat pengosongan lambung, ya. Jadi lambung artinya gerakan peristaltik lambung jangan terlalu cepat supaya karena kalau cepat kan berarti nanti akan ada apa namanya masuk terus kimusnya ya. Jadi pelan-pelan dulu ya, kemudian hingga netralisasi selesai. Jadi setiap masuk ke duodenum harus dinetralisir dulu. Nanti kalau sudah netral baru lanjut lagi. Seperti itu sederhananya. Baik, ini adalah daftar pustakanya ya. Dari bahan ini yang saya akan ambil. Baik, kurang lebih seperti itu materi lambung ya. Hubungan dari esofagus, kemudian lambung, dari lambung masuk ke duodenum. Doa dan harapan semoga materi ini bermanfaat untuk guru ketika mengajar, dosen ketika mengajar maupun penelitian, kemudian siswa dan mahasiswa ya ketika mendapatkan materi tentang sistem pencernaan khususnya lambung. Semoga materi ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, kemudian mungkin
ada yang tidak kurang berkenan atau kekurangan dalam penyajian materi ini, saya mohon maaf. Selebihnya, silakan peserta jika ingin berkontak-kontak bisa melalui email kepada saya. Ini saya sudah cantumkan email, kemudian ada email hebatrubai@ciputra.ac.id, kemudian ada Instagram saya, silahkan bisa add saya juga kalau di sini akan ada mungkin banyak informasi ya, informasi kegiatan, informasi buku, kemudian informasi dan lain-lain sebagainya, terutama kawan biologi. Baik, demikian semoga materi ini bermanfaat. Semoga untuk grup baru selamat bergabung dan selamat bertumbuh ya, bertumbuh bersama di kawan biologi ini. Baik, demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.